Ina, balik lagi di video Inspirasi Pena bersama aku Dayu. Kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu literasi. Literasi berasal dari bahasa Latin literatus yang artinya orang yang belajar. Kenapa disebut orang yang belajar? Karena literasi sendiri memiliki makna yang sangat luas. Beberapa orang mengartikan literasi hanya sebagai literasi sastra saja. Padahal literasi itu banyak macamnya. Dan di sini ada penjelasan dari beberapa organisasi dunia seperti Education Development Center atau yang biasa disebut EDC. EDC menjabarkan tentang literasi. Menurut EDC, literasi adalah proses belajar atau proses seseorang memahami sesuatu melalui potensi atau skill yang mereka punya, tetapi tidak hanya mempelajari tentang baca tulis. Dengan pengertian bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan kemampuan memahami. Menurut UNESCO atau the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh atau siapa yang memperoleh. Sedangkan menurut Sevima.com, literasi adalah kemampuan seseorang dalam menggapai informasi saat mereka membaca dan berdasarkan beberapa pengertian tadi, menurut organisasi dunia dan para ahli, literasi memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara berbagi informasi yang bermanfaat. Jadi di sini menandakan bahwa setiap informasi yang ada di sekitar kita itu adalah tujuan dari literasi. Tujuan yang kedua adalah membantu seseorang meningkatkan pemahaman dalam memperoleh informasi itu sendiri. Jadi setiap orang yang mendapatkan informasi atau orang yang mempelajari suatu informasi itu akan lebih mudah untuk mendapatkannya, akan lebih mudah untuk mencerna informasi tersebut apabila kita memiliki ilmu literasi itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dari literasi adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam berpikir kritis. Makna kritis di sini adalah kemampuan seseorang dalam menganalisa sesuatu secara kritis, seperti halnya kita sebagai pembaca berita atau sebagai penadah informasi, menganalisa terlebih dahulu sebelum kita itu mencerna informasi yang kita. Seandainya kita mendapatkan informasi, kemudian kita memiliki ilmu literasi, itu akan lebih mudah untuk menganalisis informasi yang kita dapatkan. Tujuan selanjutnya adalah mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti seseorang. Jadi di sini literasi sendiri memiliki tujuan yang sangat bagus, terutama untuk diri kita sebagai orang yang memiliki ilmu literasi itu sendiri. Karena dengan kita memiliki ilmu literasi, maka budi pekerti di dalam diri kita akan lebih meningkat. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Yang dimaksud di sini adalah bukan hanya kita udah bisa nulis nih, terus itu tandanya kita udah memiliki ilmu literasi. Enggak cuma sampai itu saja. Melalui yang dimaksudkan kegiatan membaca dan menulis di sini adalah ketika kita sudah memiliki ilmu literasi itu sendiri, kemudian kita ingin menulis sebuah karya, begitu kita sudah memiliki referensi yang bisa dijadikan sebagai ilmu untuk kita menulis sebuah karya itu sendiri. Kemudian tujuan literasi yang lainnya adalah untuk mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat kita saat ini. Kenapa di tengah masyarakat kita saat ini? Karena di era milenial seperti sekarang ini, masyarakat kita banyak yang sudah memiliki ilmu literasi, namun belum dapat mengeksplorasi kemampuan literasi mereka. Sebagai contoh, di era sekarang ini banyak sekali berita-berita yang berdatangan dari sosial media maupun media lain
yang di tengah masyarakat kita itu tidak dapat menyaring berita itu sendiri. Mungkin dari berita hoax atau berita yang kurang valid. Jadi seandainya kita memiliki ilmu literasi itu, kita dapat menyaring berita-berita atau informasi yang kita dapat. Tujuan dari literasi selanjutnya adalah membantu seseorang untuk dapat mengatur waktu yang mereka punya dalam hidup mereka. Jadi sebagai contoh, kita di sini kita sebagai makhluk hidup memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tetapi terkadang ada beberapa orang yang merasa kurang akan waktu yang telah kita dapatkan itu. Jadi seandainya kita memiliki ilmu literasi, akan semakin baik kita dalam memanage atau menghandle waktu yang kita punya dari 24 jam tersebut. Setelah tujuan dari literasi, tentu ada manfaat yang akan didapatkan dari ilmu literasi itu sendiri. Manfaat yang pertama adalah menambah perbendaharaan atau kosakata seseorang. Jadi seandainya kita sudah memiliki ilmu literasi, maka manfaat yang akan kita dapat pertama kali adalah kosakata yang kita miliki atau perbendaharaan kata yang kita miliki itu akan semakin banyak. Semakin banyak kosakata yang kita miliki, maka akan semakin bagus pula tulisan kita nantinya. Manfaat dari literasi selanjutnya adalah mampu mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk membaca dan menulis. Manfaat yang ketiga adalah mendapatkan wawasan dan informasi-informasi yang terbaru. Manfaat selanjutnya yaitu kemampuan interpersonal seseorang akan menjadi semakin baik. Selanjutnya, kemampuan pemahaman seseorang akan sebuah informasi itu akan semakin baik. Dan juga akan meningkatkan kemampuan verbal seseorang, tentunya dalam berbicara atau menyampaikan informasi. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan analisis seseorang. Seperti yang sudah saya jelaskan di tujuan sebelumnya, yaitu meningkatkan analisis seseorang dalam menerima informasi yang mereka dapatkan. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan daya fokus seseorang dan kemampuan konsentrasi seseorang. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata. Tentunya seandainya kita ingin menulis atau kita ingin tulisan kita itu berbobot atau memiliki makna, tentu kita harus memiliki ilmu literasi itu sendiri. Nah, itu dia tadi manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita memiliki ilmu literasi ya sahabat Ina. Setelah ada makna, tujuan, dan manfaat, selanjutnya ada jenis-jenis literasi. Apa aja jenis-jenis literasi? Ini dia. Jenis yang pertama adalah literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan berhitung. Tujuan dari literasi dasar ini adalah untuk mengoptimalkan seseorang dalam membaca, menulis, dan berhitung. Jenis literasi selanjutnya adalah literasi perpustakaan, yaitu kemampuan seseorang dalam membedakan literasi fiksi dan non-fiksi. Tujuan dari literasi perpustakaan adalah menambah wawasan seseorang tentang ilmu penelitian. Seandainya sahabat Ina akan melakukan penelitian, tentu sahabat Ina harus memiliki kemampuan literasi perpustakaan. Jenis literasi selanjutnya adalah literasi media. Literasi media adalah kemampuan dalam memahami jenis-jenis media, seperti media massa, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Selanjutnya adalah jenis literasi teknologi. Literasi teknologi sendiri adalah kemampuan untuk memahami teknologi seperti software dan hardware, yang mana software di zaman sekarang adalah internet. Jenis literasi selanjutnya adalah literasi visual, yang mana literasi visual adalah kemampuan untuk memahami literasi secara gambar. Nah, setelah penjelasan tadi dari mulai makna literasi, tujuan literasi, manfaat literasi, jenis-jenis literasi, yang terakhir adalah prinsip-prinsip dari literasi itu sendiri. Apa saja prinsip-prinsip dari literasi ini? Prinsip yang pertama adalah sebagai contoh, siswa di sebuah sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu, sekolah harus menyiapkan
berbagai jenis informasi yang berbeda pula. Prinsip selanjutnya adalah bahasa lisan sangat penting. Maka dari itu, sejak dini, siswa itu harus dibubuhi dengan prinsip-prinsip literasi seperti bahasa lisan. Seperti dicontohkan di dalam kelas untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain atau dengan cara berkelompok, mengerjakan sesuatu hal atau menyelesaikan suatu masalah untuk menambah ilmu analisis dari seorang siswa tersebut. Prinsip selanjutnya, literasi harus berlangsung pada suatu kurikulum, yang mana kegiatan literasi menjadi suatu kewajiban untuk seluruh guru dan juga siswa. Prinsip selanjutnya dari literasi adalah keberagaman. Pentingnya keberagaman diterapkan di sekolah yaitu untuk menumbuh kembangkan rasa toleransi siswa terhadap satu sama lain. Karena di Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, ras, agama yang sangat berbeda-beda, maka dari itu sikap toleransi ini harus ditumbuh kembangkan sejak dini. Nah, itu dia sahabat Ina, pengertian literasi, tujuan, manfaat, prinsip literasi, dan juga jenis-jenis literasi. Semoga penjelasan tentang literasi kali ini bermanfaat untuk seluruh sahabat Ina dimanapun berada. Walaupun kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi sahabat Ina harus tetap belajar ya, dimanapun berada. Nah, kira-kira video apa lagi nih yang harus Inspirasi Pena bagikan untuk semua sahabat Ina? Apabila ada masukan, kritik, dan saran, sahabat Ina bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira video apa lagi yang harus Inspirasi Pena buat untuk selanjutnya? Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa klik tombol like di bawah dan jangan lupa di-share juga ke semua teman-teman sahabat Ina dimanapun berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time!